dan selamat malam juga untuk Aditya. Malam. Langsung dimulai ya Pak ini? Ya, saya langsung dimulai aja. Baik, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu semuanya yang masih belum on cam bisa on cam dulu nih. Karena malam hari ini kita masih di pertemuan kelima ya. Bapak Ibu semuanya semangat terus. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Baik, berdoa bisa diakhiri. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu semuanya? Belum ada suaranya nih Kak Ika. Tadi udah ngobrol tapi belum ada suaranya. Masih mute kayaknya. Alhamdulillah sehat Kak Desti. Kak, Alhamdulillah. Ayo jangan lupa Bapak Ibu semuanya yang rumahnya Malang, asli Malang, besok bisa hadir nih di acara Festival Mie Nusantara. Acaranya kampus yang dilaksanakan di Begawan. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan 18.47 untuk materi malam hari ini, saya serahkan ke Pak Ditya. Monggo Pak. Oke, teman-teman, halo. Ya, tadi seperti yang disampaikan Mbak Elisa ya, teman-teman ya, kebetulan kampus ada acara besok tanggal 24 Desember Januari ya, di Begawan itu ada acaranya BP3. Kita ada event ya, event kuliner nih. Nah itu ya, jadi mungkin teman-teman yang di Malang atau mungkin lagi di Malang, jika memang sempat bisa mampir. Nah ini sorry suaranya agak semak-semak belukar gini saya, soalnya kebetulan saya itu yang juga nyiapin, bantu teman-teman mahasiswa buat nyiapin kegiatan PP3 di Begawan gitu ya. Jadi dari kemarin tuh saya standby di Begawan buat ngawasin teman-teman juga, apa namanya, ini tadi barusan saya dari Begawan karena harus ngajar, jadi saya tinggal dulu, nanti selesai ngajar saya balik lagi ke Begawan. Nah gitu ya, jadi karena kena angin terus ya, maklum ya udah tua ya umurnya ya, jadi ya wis kena angin-angin suaranya tiba-tiba ya agak seksi kayak gini itu ya teman-teman. Oke, teman-teman sebelumnya saya seperti biasa saya bakal absen dulu ya. Oke, Abdurrahman ada? Belum. Adi Firmansyah? Belum juga. Adi Prastya? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Kusyairi? Belum. Alvita Vivit Anggreni? Belum. Alivia Ananda? Belum juga. Amar? Belum juga. Andre? Belum juga. Mbak Kak Elis ya? Andre, Ya, ada Kak Andre kenapa? Pak di kolom chat baru konfirmasi remote Oke, kerja. oke. Arinena Dewi Yuanisa? Belum juga. Atisha Naura Siva? hadir Pak. Oke. Christine Harum Septiani? Hadir Pak. Oke. Diah Rahmawati? Belum. Fadio Ilham Silvana? Hadir, Pak. Belum. Oh hadir, oke. Farida Putri Prahardika? Hadir Pak. Oke. Feby Stefani? Belum. Feni Arum Afiantik? Belum juga. Penta Bagas Triasmara? Belum juga.
Ika Kurniawati Nur Agustina. Hadir, Pak. Oke, Inanda Kurnia Putri. Belum. Julia Firmaningrum. Belum. Laili Hudria Alfi Magfiro. Oh, hadir, oke. Leni Eka Setiawati. Hadir, Pak. Oke. Lintang Chandra Ayuwinata. Belum. Sohibul Rozak Al-Azizi. Belum. Maja Puluhan Benamen. Hadir Pak. Ini yang siapa ini? Sohibul. Sokibul. Oke, Mas Rozak sudah ya. Maja ada? Maja Puluhan Benamen? Belum. Maula Ika Putri. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Bayu Haji. Belum. Muhammad Atarindra Yusufsan Azhar Susilo. Izin Pak, Ya, karena beliau masih meeting dan lembur bekerja. yang mana itu? Muhammad Atarinda, Oke. sudah konfirmasi ke saya Pak. Oke. Nabila Hani Wulandari. Belum. Nova Ica Fernanda. Nova Ica. Tadi mic-nya yang nyala itu punya siapa? Nabila atau Nova? Oh, enggak ada ya. Oke. Nur Laila Putri Lestari. Ada. Olivia Edisa Putri. Hadir, Pak. Ini yang Olivia. Ya. Oke. Rafli Firza Syafrian. Belum. Silviana Lestari. Belum. Suci Kalvia Rahmadani. Hadir, Pak. Belum. Oh, hadir. Oke. Tesalonika Arisvandika. Tesalonika. Belum. Oke. Veronica. Belum. Widya Astuti. Hadir, Pak. Oke. Wisnu Kentivolia. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Siap. Oke, teman-teman. Nah, nanti jangan lupa di akhir perkuliahan jika ada yang tadi mungkin lagi di perjalanan tidak sempat merespon saya ketika saya panggil atau ada yang telat masuk Zoom, jangan lupa saya nanti diingatkan untuk mengabsen kembali. Oke. Ada Iya, barusan Kak Alvita Vivit Pak, baru konfirmasi Alvita. juga. Iya masih di Si perjalanan pulang. Alvita Vivit. Coding. Alvita, oke. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita di pertemuan kelima ya. Nah, ini secara ini berarti kita tinggal 2 pertemuan ya. Dan kemarin saya sudah sempat koordinasikan dengan Mbak Alicia untuk minggu depan. Ya, ini kita seharusnya kurang 1 pertemuan ya. Tapi karena Jumat kemarin tanggal merah ya,
akhirnya kita sisa 2 pertemuan lagi. Nah itu sudah saya koordinasikan dengan Mbak Alicia. Jadi minggu depan kita mungkin bakal rangkap 2 pertemuan lagi ya, biar kita tuntaskan di minggu depan. Kemudian setelah itu minggu depannya UAS. Nah seperti itu ya. Jadi UASnya juga tidak perlu ada pertemuan Zoom ya. Jadi di minggu depan di pertemuan terakhir itu saya langsung kirimkan soalnya. Mungkin nanti kita apa ya, saya kasih clue lah ya, kisi-kisi tipis-tipis cara mengerjakannya, cara menjawabnya bagaimana. Jadi nanti harapannya itu bisa membantu teman-teman dalam mengerjakannya. Nah itu ya. Jadi nanti saya minta tolong Mbak Alicia untuk dikoordinasikan lagi. Jadi selain hari Jumat mau hari apa teman-teman untuk pertemuan yang terakhirnya gitu ya. Jadi saya tuh yang sudah full itu insya Allah di hari, kalau malam ya, Selasa saya sudah full karena ada agenda kebetulan. Jadi ya kalau misalkan mau di hari apa namanya, misalkan nih teman-teman bisa di hari selain Sabtu misal, ya mungkin antara Rabu atau Kamis insya Allah gitu ya. Jadi Rabu, Kamis, Sabtu, nah itu. Jadi selain hari Jumatnya. Jadi kalau hari misalkan hari diganti hari Rabu Pak, berarti ya Jumat pertemuan terakhir gitu. Jadi Rabu sama Jumat gitu. Tapi kalau Sabtu ya berarti Jumat, Sabtu pertemuan terakhir. Nah seperti itu. Jadi monggo teman-teman, karena saya juga sempat tanya apakah boleh dirapel dalam 1 hari, ternyata tidak bisa gitu ya. Jadi harus ada 2 kali pertemuan lagi di hari yang berbeda. Nah itu teman-teman. Jadi itu ya. Jadi saya minta tolong Mbak Alicia nanti teman-teman buat di apa namanya, di voting ya, maunya di hari apa. Nah itu pokoknya selain Senin Selasa lah ya. Dia bisa diagendakan di hari-hari tersebut. Nah kemudian Wah, saya biasanya nggak akan ini teman-teman ya, nggak akan banyak soal. Jadi mungkin bayangan saya ya mungkin sekitar 2-3 soal saja, karena saya tidak pernah ini ya memberikan soal yang teori. Jadi saya biasanya memberikan soal yang ada hitung-hitungannya, karena apa namanya, kalau teori saya rasa teman-teman bisa membaca dan bisa memahaminya. Nah kalau hitung-hitungan ini biasanya yang kita butuh apa namanya, hal ekstra untuk memahaminya. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan, di hari terakhir soalnya akan saya kirimkan di chat Zoom dan juga nanti akan diupload oleh Mbak Alicia. Jadi nanti kita bahas sebentar soalnya seperti apa, nanti mengerjakannya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah nanti teman-teman bisa apa namanya, mengerjakannya di rumah, dan biasanya waktunya 1 minggu. Ada batas terakhir untuk Mbak, untuk UASnya yang mundur? Nggak ada ya? Biasanya kadang kalau memang dari terkendala bisa dikasih batas waktu Pak, Iya. tanggal berapa jam Pak? Nggak apa-apa, kan itu kan tanggal ini ya, tanggal 30 ya. Kita pertemuan terakhir tanggal berapa dan tanggal 30 gitu ya. Jadi ya, teman-teman silakan pilih antara 28, 29 atau 31. Nah kan seperti itu. Nah kemudian ya maksimal pengumpulannya di tanggal 5 ya teman-teman ya. Nanti UASnya di tanggal 5 itu berarti di hari Kamis di bulan Februari ya, karena saya harus segera menginputkan nilainya juga. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa dikumpulkan di tanggal tersebut, jadi biar bisa segera saya nilai juga itu. Oke teman-teman, ini ada apa namanya, materi lanjutan ya, sudah di share juga ya di apa namanya, di platform e-learningnya teman-teman juga. Jadi ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang terakhir kemarin. Jadi terakhir kemarin kan kita berbicara analisis laporan keuangan. Tapi kan kemarin kita cuman ya secara umum analisis laporan keuangan itu seperti apa gitu ya. Jadi memang
teman-teman, ketika kita menganalisis sebuah bisnis, memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu unsur yang juga perlu kita analisis itu adalah laporan keuangannya, ya. Karena seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, ya teman-teman, laporan keuangan itu memang hal yang krusial bagi perusahaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya laporan keuangan itu memuat berbagai macam informasi yang memang sangat bermanfaat untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Dia memberikan berbagai macam informasi terutama terkait dengan kinerja perusahaan selama satu periode ini seperti apa. Kemudian dari informasi laporan keuangan itu juga akan menunjukkan ada kendala apa, ada masalah apa, strategi apa yang kita perlu sesuaikan dan lain sebagainya. Jadi saya tidak akan memberikan yang terlalu rumit ya, dalam artian tidak seperti kita menggunakan analisis rasio dan lain sebagainya, enggak. Jadi saya akan sharing terkait dengan salah satu bentuk analisis laporan keuangan yang ibaratnya ini adalah analisis yang mendasar sebenarnya. Analisis yang mendasar, namun dia itu powerful. Kenapa powerful? Karena meskipun dia itu sebuah sistem analisis laporan keuangan yang dasar, tapi dari hal yang dasar itu yang nanti membantu kita untuk menindaklanjuti lebih dalam lagi dari hasil analisis tersebut. Nah, itu tuh teman-teman ya. Jadi seperti judul yang sudah teman-teman lihat, ya itu ada analisis laporan keuangan ya, kemudian ada judul bawahnya analisis trend dan common size. Nah, kita yang simple ini aja, atau nama lainnya itu adalah analisis horizontal dan ada analisis vertikal. Analisis horizontal berarti menyamping, vertikal berarti ke bawah. Nah itu jadi mereka itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi bukan berarti mereka itu sebuah analisis yang terpisah ya, tapi mereka itu sebenarnya analisis yang saling melengkapi. Ketika kita sudah melakukan analisis horizontal, kita juga perlu melakukan analisis secara vertikal. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, nah ini ya. Nah ini beberapa satu hal kutipan yang perlu teman-teman pahami, bahwa kalau kita bicara dalam hal analisa bisnis seperti yang saya sampaikan di awal, laporan keuangan itu bukan cuma untuk melihat masa lalu toh, ya, tetapi dia itu juga bisa membantu kita untuk membaca tren. Tren itu adalah berarti selama misalkan perusahaan ini beberapa bulan beroperasi atau sekian tahun beroperasi, tren penjualan kita tuh kayak gimana sih? Apakah ada enggak bulan-bulan tertentu itu yang memang penjualannya menurun? Atau adakah penjualan yang akan melonjak di bulan-bulan tertentu? Atau kita melihat tren biaya kita seperti apa dan lain sebagainya. Ya, dan itu bukan hal yang remeh teman-teman, itu ada hal yang menurut saya juga merupakan hal yang krusial untuk bisa kita lakukan agar kita bisa mendeteksi apakah ada permasalahan di perusahaan yang perlu kita tindak lanjuti secara segera. Nah, ini kita juga bisa membandingkan struktur, kemudian juga menilai kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, karena itu yang seperti saya sampaikan tadi, analisis ini adalah analisis yang mendasar, ya. Analisis trend dan common size, karena sebenarnya kenapa simple, karena ya dia tidak ada rumus yang aneh-aneh ya, tidak pakai rumus rasio kayak mungkin teman-teman pernah dengar return on asset, return on equity, kemudian solvabilitas lah, rentabilitas, profitabilitas. Kita tidak bicara rasio-rasio itu, tapi saya rasa analisis trend dan common size untuk teman-teman di teman-teman di bidang manajemen ini bisa sangat membantu untuk memahami, oh seperti ini ternyata caranya. Jadi bukan hal yang sulit ya, tapi mungkin bisa jadi ini adalah hal yang baru di teman-teman. Ya, jadi kita memang akan masuk ke tahap yang penting dalam analisis laporan keuangan. Jadi kita akan mencoba gimana sih kita bisa membaca di balik angka-angka akuntansi, ya kan. Kalau yang kemarin saya sampaikan kan teman-teman lihat template-nya tuh ya, ada template laporan keuangan, ada laba rugi, ada neraca, ada arus kas dan lain sebagainya. Nah, jadi
kalau kita lihat itu laporan keuangan tuh kalau kita lihat template itu ya kita cuma memahaminya cuma sebagai kumpulan angka toh ya, berapa laba yang dihasilkan, berapa aset yang kita punya, atau berapa hutang yang harus kita bayar. Padahal sebenarnya kalau kita bicara konteks analisis teman-teman dan juga bisnis analytics ya, angka-angka itu sebenarnya punya makna ketika angka itu kita bandingkan, kita lihat polanya, kemudian juga kita nilai perubahannya dari waktu ke waktu. Nah, karena itu analisis laporan keuangan itu ini ya tidak cukup cuman kalau dia cuman menjawab pertanyaan berapa nilainya. Ya, tapi analisis laporan keuangan itu juga harus bisa menjawab apakah kinerja perusahaan itu membaik atau memburuk. Ya, jadi bukan cuma bilang analisis laporan keuangan juga bukan cuma bilang nilainya berapa, ya, tapi ya kinerja perusahaan baik atau buruk, baik atau jelek, meningkat atau menurun, ya kan. Terus struktur keuangan perusahaan bagaimana, ya kan. Struktur biaya kita seperti apa? Apakah prosentase biaya kita lebih besar daripada prosentase pendapatan kita itu seperti apa? Ya, biaya apa dari semua biaya yang kita keluarkan mana yang mendominasi? Nah, kenapa dia mendominasi? Nah, kita pengen tahu itu, ya kan? Nah, terus kita juga berbicara terkait dengan keberlanjutan atau sustainability-nya juga. Apakah memang pertumbuhan yang terjadi itu sehat dan berkelanjutan? Ya, terkadang kita jangan puas ketika di satu periode itu misalkan nilainya 100, tiba-tiba di periode selanjutnya 300. Nah, ini pelonjakan drastis ini ya, ada apa ini kok bisa melonjak drastis? Nah, terkadang kita perlu curiga seperti itu, ya. Oh, bukan ya. Tadi kayaknya ada mic yang pas. Oke, sorry. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terkadang pelonjakan yang signifikan atau bahkan terlalu signifikan itu kita perlu menanyakan apa yang membuat dia itu signifikan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan, baik itu analisis tren atau analisis common size. Itu yang paling simpel. Ya, kita bandingkan. Nah, ketika kita bandingkan, kita tahu mana yang menonjol. Nah, yang menonjol ini akan kita perdalam lagi. Kenapa dia menonjol? Nah, kita terus akan menyebar ini ya, ibaratnya ya, akan terus menyebar garis-garis arahnya itu dari satu kemudian menyebar jadi dua, dua bisa menyebar jadi 6 dan seterusnya sampai kita menemukan satu titik. Oh, ternyata ini penyebabnya. Nah, itu dia. Ya, sehingga kemudian kita bisa melakukan analisis ke salah satu faktor itu yang lebih mendalam lagi. Nah, analisis tren dan analisis common size itu membuka hal itu, teman-teman. Ya, karena dari perbandingan itu kita ini menjadi lebih penasaran, kita pengen tahu lebih dalam. Nah, itu dia. Ya, nah jadi seperti yang saya sampaikan lagi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sebutkan, ya akhirnya memang analisis common size dan analisis trend itu patut untuk dilakukan. Ya, nah kemudian dalam analisis ini teman-teman, dalam analisis laporan keuangan ya, kedua metode ini seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah sebagai analisis dasar, namun dia itu sangat strategis ya. Nah, disebut dasar tadi kenapa? Ya karena perhitungannya memang relatif sederhana, simple. Rumusnya itu rumus yang sangat mudah ya. Tetapi disebut strategis kenapa? Karena hasilnya itu bisa jadi pondasi buat analisis yang lebih dalam ke depannya. Ya misalkan kayak tadi saya sampaikan ya, ada penjabaran-penjabaran, ada analisis rasio, ada penilaian kinerja, sampai dengan pengambilan keputusan manajerial. Ya, jadi analisis common size dan juga analisis trend ini nanti teman-teman itu akan bantu kita mengubah data akuntansi menjadi informasi dan kemudian menjadi sebuah insight yang bisa digunakan oleh manajemen, investor maupun pihak-pihak internal maupun eksternal lainnya. Itu ya. Nah, kemudian kita langsung saja ke analisis common size ya. Nah, ini adalah analisis vertikal, berarti analisisnya menurun. Nah, itu dia ya. Nah, secara definisi simpelnya ya ini teman-teman ya.
dia itu mengubah setiap pos dalam laporan keuangan menjadi persentase dari suatu total tertentu. Jadi analisis common size dan analisis trend ini teman-teman, pada umumnya itu adalah kita melihat nilai prosentasenya, ya, bukan nilai nominalnya berapa. Nah, tapi bukan berarti kita tidak menggunakan nominal juga, tapi ya ibaratnya kita ada melengkapinya dengan ada perbandingan dalam bentuk prosentase. Nah, tujuannya apa? Nah, yang bisa teman-teman lihat itu tadi, ya kan? Jadi tantangan dalam analisis laporan keuangan salah satunya itu adalah memang membandingkan angka-angka yang skalanya berbeda, teman-teman, ya kan? Perusahaan besar bisa saja dia atau mungkin bisa bilang pasti ya, nilai penjualannya, aset dan biayanya itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Nah, kalau kita cuma melihat angka nominal aja, jadi perbandingannya itu seringkali ini ya, nggak bagus lah, atau apa ya, menyesatkan, ya kan? Karena kita membandingkannya dalam bentuk rupiah. Tapi kalau kita membandingkannya ya dengan prosentase, ya kan? Jadi sebenarnya karena saya sampaikan tadi, ya kalau kita membandingkan nominal, maka perusahaan yang skala besar sama yang kecil pasti jomplang. Nah, tapi kalau kita menggunakan prosentase, ya kan, maka itu bisa dibandingkan secara lebih adil dan bermakna, gitu ya. Nah, jadi analisis common size itu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang tadi itu, ya kan? Jadi dengan cara kita mengubah seluruh pos laporan keuangan menjadi bentuk prosentase, gitu ya. Nah, jadi dari analisis common size ini teman-teman ya, fokus analisis itu bukan lagi ke berapa besar angkanya, enggak, tapi berapa besar proporsinya dalam struktur keuangan perusahaan. Nah, lebih ke sana. Itu hal yang berbeda ya. Kalau kita bilang berapa besar angkanya, ya kan? Jadi kalau kita bisa berapa besar harganya, penjualan kita harganya berapa? Penjualan kita angkanya berapa? Oh, angkanya 100 juta. Oke, harga pokok kita angkanya berapa? 80 juta. Tapi kalau kita bicara berapa besar proporsinya, maka kita bicara HPP kita 80% dibandingkan penjualannya. Jadi 80% dari penjualan. Wow, tinggi ya 80%. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi kita ingin merubah ke sana. Nah, itu dia. Ya, kemudian ya seperti teman-teman lihat tadi ya, analisis common size itu metode analisis laporan keuangan yang menyajikan setiap pos dalam laporan keuangan sebagai persentase dalam suatu total tertentu. Jadi kalau kita bicara secara umum ya, di laporan laba rugi setiap pos itu dinyatakan sebagai persentase dari penjualan. Jadi penjualannya itu adalah 100%. Karena kita ingin tahu dari penjualan itu berapa persen harga pokoknya, berapa persen beban-bebannya. Akhirnya tersisa dari 100% penjualan, laba kita bisa menghasilkan laba berapa. Itu dia. Ya kan? Kalau kita bicara di neraca, berarti setiap pos dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Kan kalau teman-teman masih ingat ya, di neraca kemarin ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, di total dulu, total aset lancar dan total aset tetap itu adalah angka 100%-nya. Jadi ibaratnya kalau aset tetap kita itu 60%, aset tetap kita misalnya 75% dan aset lancar kita 25%, ya menurut saya perusahaan memiliki likuiditas yang kurang sesuai, karena aset mereka itu paling banyak ternyata aset jangka panjang kayak bangunan, mesin, kemudian tanah, kendaraan, itu kan aset jangka panjang yang kalau diuangkan pun juga butuh waktu yang lama. Sedangkan aset lancar diuangkannya relatif lebih mudah, persediaan kas ya sudah bentuknya duit kan, untuk piutang. Nah, ternyata kalau misalkan setelah kita analisis common size, ternyata dari 100% total aset kita, ternyata aset tetap kita itu 75%, 25%-nya itu cuma aset lancar. Waduh, berarti likuiditas kita kurang oke juga ya. Kenapa ya? Karena yang ibaratnya bisa kita putar benar-benar untuk kita putar
cepat untuk menghasilkan uang itu cuma 25%. Kalau total aset kita misalkan 100 juta, ya bayangin 100 juta aset tetap kita 75 juta, uang kita cuma 25 juta, atau bukan uang aja ya, aset yang bisa kita putar dengan cepat. Nah, itu dia. Tapi ya tentu bukan berarti 25 juta itu angka yang buruk, juga belum tentu, ya kan. Nah, karena itulah nanti ada pembandingnya. Nah, itu tujuannya situ. Nah, itu ya, jadi itu teman-teman. Nah, analisis common size yang dilakukan itu sebenarnya dia itu bukan sekedar mengubah angka menjadi persentase, teman-teman, tetapi memiliki tujuan analitis yang jelas, ya kan. Yang pertama yaitu struktur keuangan. Berarti dia itu adalah menganalisis struktur keuangan perusahaan, ya kan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memahami gimana sih struktur keuangan perusahaan itu dibentuk, ya, baik dari sisi aset maupun sumber pendanaannya, ya kan. Nah, dengan menyajikan raca dalam bentuk persentase tadi, nah analisis ini nanti bisa melihat proporsi aset lancar, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas secara lebih jelas, ya kan. Nah, analisis ini juga pasti penting, teman-teman, ya kan, karena struktur keuangan itu akan mencerminkan strategi investasi perusahaan bagaimana, tingkat risiko keuangan bagaimana, stabilitas dan fleksibilitas keuangan seperti apa. Nah, contohnya seperti saya bilang tadi, ya, kalau hasil analisis common size itu di neraca menunjukkan aset tetap 70%, yaitu 75% dari total aset, aset lancar 25% dari total aset, ya berarti bisa jadi ini mengindikasikan perusahaan ini adalah padat aset tetap. Jadi mungkin bisa jadi membutuhkan modal besar untuk bisa kita putar untuk penjualan, karena aset kita itu paling gede ada di aset tetapnya, bukan di aset lancarnya. Nah, juga kurang fleksibel secara likuiditas, berisiko jika terjadi penurunan permintaan juga. Nah, kan seperti itu. Nah, malah kalau kita bicara hutang atau kewajiban yang mencapai 65% dari total aset, nah jadi bisa jadi perusahaan ini tergolong ini ya high leverage, jadinya ada potensi meningkatkan resiko keuangan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan melakukan analisis nih. Common size ini salah satunya, teman-teman. Ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah menilai komposisi biaya dan laba. Ya, kalau kita bicara di laporan laba rugi, analisis common size itu tujuannya untuk melihat gimana penjualan didistribusikan ke berbagai pos biaya dan laba. Dengan penjualan adalah patokannya, yaitu nilai 100%-nya. Nah, akhirnya nanti setiap biaya bisa dinilai seberapa besar kontribusinya dalam menggerus pendapatan. Mungkin teman-teman sekarang bingung, tapi tenang aja. Nanti seiring berjalannya slide ini semoga bisa lebih mencerahkan, karena nanti saya akan menunjukkan beberapa bentuk-bentuk laporannya dan beberapa bentuk hasil analisisnya. Nah, tentu yang tujuan tadi itu relevan untuk analisis efisiensi operasional, pengendalian biaya, dan evaluasi kebijakan harga dan juga produksi. Contoh misalkan nih, hasil common size di laporan laba rugi, dia nunjukin harga pokok penjualan 60% dari penjualan, biaya operasional 25% dari penjualan, laba bersih 5% dari penjualan. Berarti, nah, dari setiap Rp1 penjualan, 0,6 rupiah itu kita pakai untuk biaya produksi, 0,25 rupiahnya untuk biaya operasional, dan akhirnya kita cuma tersisa 0,05 rupiah yang menjadi laba bersih. Ibaratnya seperti itu logikanya, ya kan? Karena ya ternyata dari 100% penjualan itu cuma bisa menghasilkan laba bersih 5%. Nah, bayangin turunnya 95%. Nah, di mana masalahnya? Nah, itu yang ingin kita lihat dari common size. Karena kita membandingkan strukturnya, kita bukan melihat dari nominalnya. Nominal itu bisa besar, bisa kecil, relatif. Tapi kalau prosentase, nah kita bisa lebih ini ya. Kalau menurut saya itu lebih bisa menangkap
penjualan 100%, labanya 5%. Lah, 95% duitnya kemana? Nah, itu akhirnya pertanyaannya. Ya, nah itu ya teman-teman ya. Nah, tapi sekali lagi, misalkan tuh ya 0,05 rupiah tadi atau 5% dari penjualan itu tadi ya. Nah, tentunya itu mungkin kita melihatnya kan kecil, tapi juga sekali lagi kita perlu membandingkan lagi dengan rata-rata industrinya. Gimana ya? Kalau misalkan jika kita bandingkan dengan rata-rata industri yang sama, laba bersihnya 10%, maka bisa kita simpulkan memang struktur biaya kita kurang efisien. Meskipun penjualan terlihat besar secara nominal. Iya. Kalau kita lihat nominal mungkin bisa gede. Ya kan, kita bisa lihat nominal, oh cukup gede ini. Tapi pas prosentasenya, loh kok mek mini, loh kok cuma segini. Nah itu dia. Ya kan, nah akhirnya kemudian yang selanjutnya adalah pola alokasi sumber daya. Nah itu dia ya. Jadi pola alokasi sumber daya ini ya kita bisa melihat alokasi sumber daya kita ini terbesar kemana. Nah, tapi sebenarnya ada tujuan-tujuan lainnya, yaitu yang lainnya adalah membandingkan laporan keuangan antar periode. Ya, jadi analisis common sense ini teman-teman, ini bisa memungkinkan kita melakukan perbandingan struktur keuangan antar periode tanpa terdistorsi oleh perubahan skala usaha. Ya kan, jadi meskipun penjualan atau total aset meningkat, analisis ini bisa fokus pada apakah proporsi antar cost itu berubah atau tidak. Nah, jadi ini bisa menilai untuk konsistensi kebijakan manajemen, identifikasi pergeseran struktur biaya atau pendanaan, mengevaluasi dampak keputusan strategis. Nah, contohnya gimana? Ya kan, misalkan nih kita membandingannya tahun ke-1 sama tahun kedua. Tahun pertama biaya operasional itu ternyata 30% dari penjualan. Tahun kedua biaya operasional 40% dari penjualan. Ya, jadi meskipun penjualan meningkat di tahun kedua, ya, kenaikan proporsi biaya operasional menunjukkan adanya ini ya, penurunan efisiensi atau adanya peningkatan biaya yang tidak diimbangi dengan mungkin dengan nilai kenaikan dari pendapatannya. Nah, itu perlu kita cek lagi ya. Ya. Kemudian kita juga bisa membandingkan perusahaan dengan berbeda ukuran seperti saya sampaikan tadi. Karena kita bicaranya adalah prosentasenya, bukan nominalnya. Ya kan? Misalkan nih ada perusahaan A dan B, ya, dia punya skala penjualannya berbeda. Tapi hasil common sense menunjukkan biaya operasional perusahaan A itu 20% dari penjualan. Perusahaan B biaya operasionalnya 30% dari penjualan. Ya, tapi meskipun perusahaan A jauh lebih besar, secara struktur perusahaan A lebih efisien dalam mengelola biaya dibandingkan perusahaan B. Ya, jadi meskipun industrinya sama, tapi skalanya berbeda, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau kita lihat nominal pasti akan bumi dan langit ya ibaratnya ya, atau bahkan bisa kita bicara ya gua dan langit malahan ya, bisa-bisa ya. Cuman kalau kita rubah itu menjadi prosentase, kita melihat strukturnya seperti apa. Nah itu ya. Nah akhirnya nanti ujung-ujungnya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu mendukung pengambilan keputusan manajerial, ya kan? Karena analisis common sense ini akan memberikan informasi ringkas dan mudah untuk diinterpretasikan bagi manajemen, ya kan? Jadi bisa dipakai untuk kebijakan pengendalian biaya, strategi pendanaan, prioritas investasi, perbaikan struktur keuangan, macam-macam, ya kan? Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi harus ada hal yang bisa dibandingkan ketika kita mau melakukan analisis. Jadi memang kalau kita bicara analisis common size itu tidak bisa dibaca secara terpisah atau sekedar melihat besar kecilnya persentase. Ya, interpretasi yang tepat itu menurut saya ya itu adalah untuk dengan melakukan perbandingan, melihat keterkaitannya dan ada penalaran di sana, ya kan? Nah, jadi yang perlu diperhatikan di analisis common sense adalah bandingkan dengan standar industrinya. Itu harus itu.
ya kan? Jadi presentase dalam analisis common size itu benar-benar ya teman-teman, benar-benar bermakna kalau udah kita bandingkan dengan acuan tertentu. Salah satunya adalah standar atau rata-rata industri. Ya, karena biasanya teman-teman di setiap industri itu punya karakteristik struktur biaya dan aset yang berbeda. Jadi tidak ada satu angka yang berlaku untuk seluruhan atau untuk universal, ya kan? Nah, itu dia. Tadi ya yang bilang ada rata-rata industri ini berapa sih? Nah, kita perlu bisa tahu, kita bisa melakukan perbandingkan. Atau selain itu juga bisa bandingkan antar periode untuk melihat perubahan strukturnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kita melakukan analisisnya secara time series, yaitu membandingkan struktur laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya, perubahannya seperti apa. Ya, bukan melihat, tujuannya bukan untuk melihat pertumbuhannya, tapi untuk memahami apa terjadi pergeseran struktur keuangannya, enggak? Ya, atau bisa jadi karena perubahan proporsi, ya kan, dan biasanya itu ya bisa saja mencerminkan perubahan strategi manajemen, ya kan, atau adanya penurunan atau peningkatan efisiensi, ya adanya munculnya potensi risiko keuangan dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian teman-teman ya, nah ini adalah apa namanya, hal yang bisa apa namanya saya metaforakan ya, bagaimana sih analisis common size itu berjalan ya. Jadi di sini ada metafora pizza ya, yang biasanya juga digunakan banyak orang untuk menjelaskan secara simpel terkait dengan analisis laporan keuangan, terutama kita bicara common size dan juga analisis trend. Nah, jadi ibaratnya teman-teman, ya, satu bulat pizza ini itu adalah total pendapatan kita atau nilai 100%-nya. Ya kan? Satu pizza ini adalah total pendapatan kita. Kemudian kita melihat dari 100% pendapatan kita, ternyata HPP kita sudah menelan 60%-nya dari total pendapatan. Oh, berarti sisanya tinggal 40%. Iya, 20%-nya itu adalah biaya operasional. Oh, berarti tinggal 20%. Oh, ya, tinggal 20%, ya kan, operating apa namanya expense-nya. Kemudian ada net income, ya kan, tinggal 10%. Ada pajak, ada biaya lain-lain. Nah, akhirnya tinggal berapa ini? Ya kan, seperti itu. Nah, itu. Jadi satu pizza besar ini adalah pendapatannya. Ini kalau kita bicara di laba rugi ya. Analoginya, metafornya seperti itu atau analoginya seperti itu. Ya, satu lingkaran bulat ini adalah total pendapatan, ternyata 60%-nya itu adalah cost of goods sold, ya kan? Atau apa namanya? Ini ya, harga pokok, kemudian operating expense atau biaya operasionalnya 20%, ada pajak 5%, ada biaya-biaya lainnya adalah 5%. Laba kita cuma tinggal 10%. Jadi pendapatan 100% dipotong hanya menghasilkan laba bersih 10%. Nah, tapi apakah itu apa namanya? Kan kita nggak tahu. Ini sebenarnya kita cuma dapat laba 10%, ini oke apa enggak sih? Kan terkadang seperti itu ya, meskipun kita punya target yang tinggi misalkan. Nah, kita perlu membandingkannya dengan ini rata-rata industri di bidang yang sama. Itu laba bersihnya berapa? Ketika misalkan, oh ternyata rata-rata di industri ini apa namanya net income-nya adalah 9%. Oh ya berarti saya termasuk tinggi. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Tapi ketika 20%, rata-rata industri yang sama net income-nya adalah 20%, nah berarti ini harus ada yang bisa kita efisiensikan biaya-biayanya. Apa yang membuat biaya itu besar? Nah, mungkin kita bisa melihat ini cost of goods sold nih, 60% sendiri kita bongkar.
Bos, harga pokok. Besarnya di mana? Di bahan baku kah? Di tenaga kerjanya kah? Atau di overhead pabriknya? Nah, kita kan bicara itu. Nah, itulah saya bilang tadi. Jadi, analisis common sense itu simple. Dari kita melihat, nih ada satu pizza. Ya sudah, kalau kita cuma sebesar itu, sekedar itu saja, maka ya kita cuma tahu itu adalah pizza. Udah. Sama kayak analoginya laba rugi, ini laporan laba rugi. Ya sudah, itu cuma laporan laba rugi, dia itu cuma angka. Tapi ketika kita lihat analisis common size-nya, kita melihat ya kan, nah pizza ini ya kan, toppingnya kejunya berapa persen, dagingnya berapa persen, sosisnya berapa persen. Nah, bisa juga dianalogikan seperti itu. Ya kan? Kita potong ke buat kamu berapa, buat kamu berapa, buat kamu berapa. Sisanya cuma 10%. Nah, kita bisa lihat itu dari common size. Mempresentasekannya, kemudian kita bandingkan dengan kalau laba rugi dengan penjualan, kalau neraca dengan total asetnya. Kita lihat prosentase mereka, struktur mereka kayak gimana. Itu dia kalau kita bicara common size. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Monggo kalau mau ada yang ditanyakan saja. Kalau bingung, kalaupun minta diulangi lagi, ya saya ulangi lagi, tidak ada masalah. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau mau mendiskusikan, atau tadi materinya ada yang lewat gitu, silahkan ditanyakan. Kalau memang terlewat nanti akan dijelaskan ulang sama Pak Ditya. Oh, Saya masih belum paham yang common size itu, minta tolong untuk dijelaskan kembali sedikit. yang pizzanya atau yang dari sini? Dari analisis ini Pak, yang vertikal Ini ya. ini. Oh ya, oke. Jadi kalau kita melihat vertikal, garisnya itu kan menurun ya. Nah, kita melihat struktur dari laporannya itu jadinya. Ya. Jadi pada intinya ketika kita bicara common size, kita itu tidak melihat berapa nominalnya. Tapi kita melihat strukturnya bagaimana. Kita lebih melihat ke situ. Ya kan? Jadi ketika kita bicara laba rugi ya paling atas itu ada penjualan, bawahnya itu ada harga pokok, bawahnya ada beban-beban, kemudian harga pokok penjualan kurangi harga pokok akan menjadi laba kotor dikurangi beban menjadi laba bersih. Simpelnya kan seperti itu. Nah, kita akan melihat penjualan itu dibuat 100% karena pendapatan kita itu dari penjualan tadi. Nah, kemudian kita bandingkan dari penjualan 100%, harga pokoknya itu berapa persen? Dari penjualan tadi. Misalkan ketika penjualan kita bicara 100, kemudian harga pokok kita 60, berarti kan harga pokok kita itu berarti 60% dari penjualannya. Nah, itu dia. Nah, kemudian, berarti sisanya adalah 40%. Karena dari 100% dikurangi 60%, berarti sisa uang kita adalah 40% dari penjualan. Nah, kemudian dikurangi beban. Oh, ternyata beban kita itu adalah 20% dari pendapatan. Maka sisa uang kita tinggal 20%. Oh, kemudian akhirnya dikurangi beban-beban lainnya sama pajak. Itu masing-masing 5%. Oh, berarti kita kurangi lagi 10% tuh. Ternyata dari penjualan kita 100% hanya mampu menghasilkan laba sebesar 10%. Nah, itu adalah bisa kita lihat hal-hal seperti itu adalah dari analisis common size-nya. Nah, analisis common size itu adalah merubah persentase jadi persentase itu tadi. Sehingga kita bisa membreakdown kalau kita ke sini. Ya, ke pizza ini tadi, satu lingkaran besar ini adalah total pendapatan. Ya, hilangkan dulu potongan-potongannya sama tulisan-tulisan lain. Fokus ke satu lingkaran pizza. Nah, satu lingkaran pizza itu berarti adalah kita analogikan dia itu adalah
pendapatan 100%. Kemudian dia dipukul tuh. Oh ternyata dari 100% pendapatan kita, 60%-nya itu adalah harga pokok penjualan kita. Sisa 40% tuh. Dan ternyata 20%-nya lagi adalah biaya operasional. 5% dan 5% lagi, totalnya 10%, ada pajak dan biaya lain-lain. Ternyata net income kita cuma 10%. Dari total pendapatan kita 100%, net income kita cuma 10%. Kenapa? Nah, ini kan seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu strukturnya, kita akan melihat, oh, cost of goods sold kita 60%. Cek, apa aja sih 60% ini? Yang bikin besar mana? Nah, akhirnya analisis common size-nya kita rubah lagi. Ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead pabrik. Ketika dijumlahkan itu biaya produksi. Kita lihat bandingan lagi di situ, berarti biaya produksi adalah 100%. Kita pengen tahu dari biaya produksi itu berapa persen dari bahan baku, berapa persen digunakan untuk tenaga kerja, berapa persen untuk overhead pabrik. Akan selalu seperti itu sampai kita menemukan di satu titik di mana oh ternyata ini masalahnya. Jadi kayak analisis common size itu membuka dulu. Ibaratnya kita sediakan laba rugi. Nah, kalau angka itu sudah jadi angka, dia nggak akan menjadi informasi yang lebih detail. Ketika dianalisis, barulah pelan-pelan ibaratnya kotak-kotak itu akan semakin terbuka. Kita tahu ada kendala di mana, ada ketidakefisiensian di mana, kita perbaiki. Nah, seperti itu Mbak Dia. Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain? Belum ada, oke. Nah ini ya, nah rumusnya cuma ini toh. Common size itu cuma ini toh, tidak ada lagi yang lain. Pos akun dibagi dengan total kalikan 100%. Wis. Jadi kalau kayak yang tadi itu, ya kan, kalau kita lihat pendapatannya, apa namanya, 100, pendapatannya misalkan 100, ya kan, kemudian harga pokoknya 60, ya, berarti ya caranya hitungnya gimana? Ya tinggal pos akunnya itu adalah kita kalau mau ngitung harga pokoknya. Berarti ya pos akunnya ini adalah harga pokok, 60 rupiahnya itu tadi. Dibagi total, totalnya itu apa? Ya totalnya pendapatan tadi, yang 100%-nya. Dikalikan dengan 100%, berarti 60 dibagi dengan 100, ya dia ketemunya adalah 0,6 kalikan 100%, jadilah 60%. Berarti, ya kan, kalau kita melakukan analisis common size, ya 60% itu interpretasinya adalah harga pokok 60% dari penjualan. Nah, ketika ini ya, setiap pos dinyatakan dalam persentase terhadap total. Neraca itu berarti persentase terhadap total aset. Kalau laba rugi persentase terhadap penjualannya. Nah itu. Ada yang mau tanya lagi nggak terkait rumusnya? Kayak apa namanya, kayak contoh dari rumus yang tadi saya ceritakan. Oke, mungkin ada. Nah ini, simpelnya gini. Ya, kalau kita lihat ini aja teman-teman, kita cuma bisa melihat, oh ini laba rugi, udah. Dia tidak memberikan informasi yang lebih detail lagi terkait dengan perusahaan. Ya, kita cuma tahu, ya kan? Kita cuma bisa tahu bahwa, oh ini kebesaran kayaknya, kekecilan. Nah, kita cuma tahu, oh kalau kayak gini aja kita cuma tahu, oh ternyata penjualan kita 1 juta, harga pokoknya 600.000, laba kotor 400, beban operasional dan bla 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 bla. Oh, laba bersih kita 80.000. Udah, kalau tidak ada analisis ini gini doang teman-teman. Tidak bisa kita tidak bisa kita kita tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan analisis common size tadi, ingat rumusnya ini.
pos akun dibagi dengan total kali 100%. 100%-nya, nih ingat catatan saya. Kalau laba rugi, pasti prosentase terhadap penjualan. Berarti 100%-nya adalah penjualan. Itu ya. Ini 100% nih. Nah, berarti kalau kita mau hitung prosentasenya harga pokok penjualan, berarti 600.000 dibagi dengan 1 juta dikalikan dengan 10%. Hasilnya adalah 60%. Nah, interpretasinya berarti adalah harga pokok penjualan saya itu adalah 60% dari total penjualan saya. Itu dia. Laba kotor, ngitung prosentasenya gimana? Ya gampang. Pos akun dibagi dengan total kali 100%. 400.000 dibagi dengan 1 juta kalikan 100%. Ketemulah 40%. Akan terus seperti itu teman-teman. Sampai di laba bersih. Jadi kita tahu prosentasenya, kita tahu strukturnya. Ternyata harga pokok penjualan saya itu 60%. Dimakan lebih dari separuh. Ada masalah apa di harga pokok penjualan? Nah, itu dia. Atau bahkan kita bisa bicara beban operasional saya kok 250.000 ya. Berapa persennya ini? Ya tinggal 250.000 dibagi 1 juta kalikan 100%. 25%. Kok lumayan ya? Apa masalah kendalanya di mana ya? Dicek. Beban operasionalnya bikin 25% itu apa yang gede? Nah, kan terus seperti itu teman-teman. Kita akan untuk menemukan titik di mana kita bisa melakukan efisiensi atau mungkin kita bisa meningkatkan kapasitas produksi dan lain sebagainya. Bisa dipahami enggak? Untuk ini. Pak, yang termasuk pos akun itu yang mana ya Pak ya? Ini Mbak, pos akun tuh ini. Itu yang, oh, Jadi istilah dalam akuntansi akun itu adalah nama-nama ini. Nah, itu adalah pos akun berarti. Penjualan, harga pokok, laba kotor, beban operasional, dan lain sebagainya. Itu istilahnya di akuntansi adalah akun-akun. Akun mana yang ibaratnya kita melihat pos akun mana yang strukturnya gede banget dan perlu kita evaluasi. Nah, ini kan seperti itu. Oh, ternyata pos akun untuk harga pokok penjualan. Nah, itu. Jadi, keterangan ini ya, nama lainnya untuk nama-nama dari penjualan sampai laba bersih ini adalah dia adalah pos akun. Gitu ya. Jadi pos akun ya ini tadi. Jadi kalau rumusnya pos akun dibagi total, berarti kalau kita ngitung harga pokok penjualan ya berarti pos akunnya adalah harga pokok penjualan. Nominalnya 600.000 dibagi dengan total, ya kan? Total adalah yang nilainya 100% yaitu penjualan. Ketemu dikalikan dengan 100%, ketemulah 60%. Begitu. Berarti nanti Aduh. buat mengambilnya buat pos akun itu nanti disesuaikan lagi ya Pak kebutuhannya gitu dari yang di gambar ini. Maksudnya gimana? Kayak misal tadi kan yang HPP itu dicari terus itu berarti menyesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya Pak. Nggak semua harus. Jadi tergantung pos akun di sini itu ada apa aja kan gitu. Tapi kalau kita bicara laba rugi, pos akunnya ya rata-rata kayak gini. Karena kan kalau laba rugi kan selalu kita bicara penjualan dikurangi harga pokok penjualan jadi laba kotor dikurangi beban operasional jadi laba operasional, dikurangi beban bunga menjadi laba sebelum pajak, dikurangi pajak jadilah laba bersih setelah pajak. Nah, itu adalah template utama dalam laporan laba rugi. Nah, biasanya kalau kita bicara lihat laporan laba rugi perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek, ya kan? Nah, itu dia akan lebih ribet daripada ini. Tapi secara konsep itu sama. Penjualan, harga pokok, nah beban operasional akan didetailkan tuh. Beban operasionalnya apa aja. Jadi kita tahu beban operasional 250.000 isinya apa aja. Nah, jadi kembali lagi tujuan analisisnya kemana? Ketika kita mau bicara menganalisis beban operasional, ya kan, dibandingkan dengan unsur-unsur di dalam beban operasionalnya, maka yang 100% adalah beban operasional, Mbak.
Paham nggak maksud saya? Jadi misalkan kita karena mau menganalisis laba rugi, 100%-nya adalah penjualan. Tapi ketika kita mau menganalisis harga pokok penjualan, mau Anda common size kan di dalam harga pokok penjualan itu kan ada banyak unsur, ada 3 unsur, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja, sama overhead pabrik. Ya kan, ketika biaya itu dijumlahkan menjadi biaya produksi. Biaya produksi bisa menjadi harga pokok penjualan, misalkan seperti itu. Nah, ketika kita mau menganalisis dalamnya dari harga pokok penjualan menggunakan common size, kita ingin tahu prosentase terbesar itu ada di mana yang untuk menciptakan harga pokok penjualan sebesar 600.000, maka 600.000 inilah yang akan menjadi 100%-nya. Baik, Pak. Terima kasih. Gitu ya. Jadi tergantung tujuannya menganalisis kemana. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, kemudian ketika kita selesaikan analisis common size, ini dia ketemunya. Ini dia common size-nya. Dari rumus tadi, maka akan ketemu angka-angka ini. Nah, kita bisa tahu, oh ternyata dari penjualan saya 100%, laba bersihnya saya cuma bisa dapat 8%. Nah, dari situlah saya ingin meningkatkan laba bersih saya. Dia pasti akan melihat terbesar itu ada di harga pokok dan ada di beban operasional. Saya coba cek harga pokok saya. Kenapa harga pokok saya itu bisa menelan 60%? Dicek lah akhirnya. Harga pokok ada bahan baku, tenaga kerja, overhead. Dicek lagi itu. Oh ternyata ini masalahnya. Kira-kira saya bisa nggak? Misalkan masalahnya ada di bahan baku. Oh kita harga bahan bakunya naik, oke, bisa nggak kita nyari supplier lagi, ya kan? Misalkan kita ganti supplier kayak, atau misalkan ongkos kirimnya yang terlalu mahal kayak, apakah kita cari supplier yang lebih dekat tapi terpercaya dan lain sebagainya. Akhirnya akan muncul ide-ide ke sana nanti dari hasil analisis sederhana seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini baru laba rugi, kita bicara neraca. Kalau neraca itu seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat dari rumus saya, pos akun dibagi total, dan lihat ini, neraca itu adalah patokannya persentase terhadap total aset. Kalau memang kita mau melihat atau menganalisis aset kita gimana. Nah, itu dia ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini total aset itu berarti adalah total aset kita 2 juta. Total aset kita 1 juta. Karena aset lancarnya ada 400, ada 600. Nah, kita pengen tahu dari 1 juta itu aset lancar kita itu berapa persen? Aset tetap kita berapa persen? Nah, itu dia. Ya, sama dengan liabilitas dan ekuitas atau hutang dan modal. Kita pengen lihat kalau lebih besar modal dibandingkan dengan hutang, berarti ya kan ekuitas kita itu sebagian besar adalah dari hutang, bukan dari modal kita sendiri. Nah, hutang akan memunculkan yang namanya bunga. Bunga akhirnya akan berdampak lagi ke laba rugi. Beban kita semakin besar. Nah, itu keterkaitannya nanti teman-teman. Dari satu analisis. Nah, jadi memang ini bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi teman-teman, ya kan? Mungkin teman-teman mungkin akan minim menghadapi seperti ini. Tapi ketika suatu saat teman-teman entah teman-teman punya bisnis sendiri atau tiba-tiba teman-teman menjadi seorang manajer dan lain sebagainya dan membutuhkan perencanaan terkait dengan anggaran, keuangan dan lain sebagainya, kemampuan analisis ini itu bisa membantu teman-teman. Nah, itu dia ya. Nah, ketika neraca kita gunakan analisis common size, ini dia. Kita bisa melihat ini. Aset lancar kita 40% dari dibandingkan total asetnya, Jadi dari total aset yang 100%, ternyata aset lancar kita 40% loh. Ya lumayan, kenikmatnya seperti itu.
Nah, akhirnya nanti kita bisa mengambil keputusan. Nah, kemudian kita bisa lihat ini, ya kan? Dari 100% ternyata kita 50-50 nih. 50% ada utang kita dan ekuitas kita juga 50%. Nah, total utang 50% ini nanti ya bisa dinilai, wah, kok resiko banget ya utangnya 50% dari apa namanya dari total pasifannya istilahnya kalau di akuntansi ya. Nah, nanti akhirnya kita itu juga akan berdampak ke adanya beban bunga dan lain sebagainya. Nah, itu dia keterkaitannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Kalau untuk perhitungannya sudah mulai em, tahu gitu, misalnya step-stepnya tadi. Oke, siap. Good. Oke. Nah, teman-teman, itu adalah gambaran kecil ya terkait analisis common size itu seperti apa ya, bukan gambaran kecil sih ya. Ibaratnya kayak analisis common size itu bisa membantu kita di mana sih? Nah, itu dia. Jadi itu adalah untuk analisis common size, teman-teman. Ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman ya kita akan berbicara terkait dengan analisis yang selanjutnya ya, yaitu ada yang namanya analisis tren ya. Nah, kalau analisis tren ini dia analisisnya horizontal, teman-teman. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi dia vertikal, kalau yang sekarang ini adalah dia horizontal. Ya, jadi di sini kita ingin lebih melihat apa ya? Ya bukan berarti kita cuma melihat pertumbuhannya aja, tapi kita juga bisa melihat indeksnya juga. Ya, nah kalau dari common size tadi, kita sudah bisa menjawab pertanyaan apakah struktur keuangan perusahaan ini sudah efisien, sudah sehat, dan berkelanjutan dalam mendukung tujuan jangka panjang perusahaan apa belum. Nah, kan seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara analisis tren atau analisis horizontal, ini berbeda. Ya kan? Nah, jadi ke teman-teman, di analisis laporan keuangan ya, melihat angka di satu periode saja itu sebenarnya nggak cukup untuk bisa menilai kinerja perusahaan. Kalau tadi saya contohkan common size, kita itu bisa melihat dalam 1 tahun, ya kan. Nah, kemudian bisa kita bandingkan dengan industri lain yang sama atau rata-rata industri di bidang tersebut. Bisa juga kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kita bicara analisis tren ya atau analisis horizontal, itu sudah pasti melihat angka di satu periode saja nggak cukup untuk menilai kinerja perusahaan. Laba yang besar di 1 tahun tertentu itu belum tentu bisa menunjukkan kinerja yang baik kalau laba itu sifatnya sementara atau nggak konsisten. Ya, misalkan laba tahun ini dengan tahun kemarin, besaran tahun kemarin. Oh ya, ternyata tahun kemarin itu ada momen tertentu yang tidak terjadi kembali di tahun-tahun selanjutnya. Nah, itu berarti kan ada pembentuk laba yang bersifat sementara. Nah, itu bisa kita temukan dari adanya analisis tren. Ya kan? Nah, analisis tren hadir untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Ya kan? Analisis tren ini bisa membantu kita melihat arah arah pergerakan kinerja keuangan kayak gimana. Apakah mengalami pertumbuhan, penurunan atau stagnan. Ya kan? Nah, kalau kita bicara konteks manajerial dan bisnis analytics, teman-teman, analisis tren ini berfungsi sebagai alat diagnosis awal dan sistem peringatan dini kalau saya bilang, atau early warning system. Ya, nah itu dia. Nah, kalau kita bicara definisinya sendiri, teman-teman, ya, analisis tren itu atau juga disebut dengan analisis horizontal, dia itu metode analisis laporan keuangan yang memang tujuannya adalah untuk mengukur perubahan suatu pos laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya, ya, baik dalam bentuk presentase pertumbuhan atau indeks tren dengan tahun dasar tertentu.
Ya, nah harapannya dari analisis ini teman-teman, laporan keuangan itu bisa diperlakukan sebagai data time series yang bisa mencerminkan dinamika kinerja perusahaan karena kita bisa melihat pertumbuhan perusahaan atau perusahaan mengalami penurunan atau stuck aja atau bahkan fluktuasi. Nah, itu bisa kita lakukan dari analisis horizontal ini teman-teman. Ya, nah jadi analisis tren ini tuh seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, dia itu memang dilakukan untuk memahami dinamika kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Ya, berbeda dengan analisis statis yang cuma melihat satu periode. Analisis tren ini fokusnya ke arah, ke pola, konsistensi perubahan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara menilai pertumbuhan kinerja perusahaan, berarti di sini analisis tren ini tujuannya adalah untuk menilai apakah perusahaan itu mengalami pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Jadi pertumbuhannya itu tidak hanya dilihat dari satu pos tertentu, tetapi dari keterkaitan antara pendapatan, laba, aset, sama ekuitas. Ya, nah biasanya pertumbuhan yang sehat ini pada umumnya ditandai dengan pendapatan meningkat secara konsisten, ya kan, sudah pasti itu. Laba tumbuh sejalan atau lebih cepat dari pendapatan. Ya, aset bertambah untuk mendukung aktivitas operasional atau ekuitas meningkat sebagai hasil dari akumulasi laba. Sorry ya teman-temannya. Nah, jadi contoh simpelnya teman-teman, kalau analisis tren itu tadi menunjukkan penjualan tumbuh rata-rata 10% per tahun dan laba bersih tumbuh 12% per tahun, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan itu tidak cuma tumbuh dari sisi aktivitas, tapi juga semakin efisien dalam menghasilkan laba. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau penjualan tumbuh tetapi laba stuck atau menurun, maka pertumbuhan tersebut belum tentu berkualitas. Nah, selain itu, tadi saya juga bilang bisa mendeteksi lonjakan atau penurunan tidak wajar kayak tadi, misalkan ada penjualan tertentu yang memang terjadi di bulan periode itu saja, ya, atau penjualan atau pendapatan di luar ini ya, di luar inti perusahaan, misalkan mengalami lonjakan. Nah, analisis tren bisa melihat itu karena memang dia itu salah satu tujuannya adalah mendeteksi perubahan ekstrim. Nah, itu ya, baik di pos laporan keuangan ataupun di laporan laba rugi maupun di laporan neraca. Ya kan? Nah, karena apa? Lonjakan atau penurunannya tajam, teman-teman. Itu bisa saja menjadi sinyal awal dari adanya perubahan kebijakan manajemen, peristiwa yang tidak rutin, atau ada masalah operasional maupun keuangan. Ya, jadi sama kayak common size, analisis ini tuh bukan untuk langsung kita menarik kesimpulan, enggak. Tapi analisis ini tuh untuk memicu adanya analisis lanjutan. Karena itu saya bilang tadi ya kan, ini adalah analisis dasar yang bisa kita lakukan. Karena dari analisis dasar ini dia akan memicu analisis lebih lanjut. Ya kan? Nah, contohnya misalkan nih ya, kalau menemukan ini ya, menemukan ataupun mendeteksi lonjakan. Nah, itu misalkan nih kalau laba bersih tahun 1 sampai ke 3 rata-rata tumbuh 8%. Tahun keempat melonjak 60%. Nah, ini lonjakan yang menurut saya abnormal karena biasanya tumbuh rata-rata 8%, kok tahun keempat tiba-tiba jadi 60%, kan ekstrim banget lonjakannya. Nah, lonjakan itu perlu kita telusuri lebih lanjut. Apakah lonjakan itu dikarenakan peningkatan kinerja operasional yang memang benar-benar signifikan? Ataukah jangan-jangan penjualan kita laba bersih kita jadi 60% karena kita ada penjualan aset? Bisa jadi kan? Atau kita bisa ada mendapatkan pendapatan non operasional yang sifatnya memang sementara aja. Nah, tanpa ada analisis tren itu tadi, lonjakan itu bisa saja disalahartikan teman-teman. Cuman sekedar, wow kinerjamu bagus ini, naik dari 8% ke 60%. Kalau kita enggak, kita cuma bicara
eh, prosentase itu saja, ya kan? Nah, itu bisa jadi kita mispresentasi, ya kan? Kita bisa salah mengartikan, dilengkapi dengan adanya tren, kita bisa mengetahui loh, tapi tahun-tahun sebelumnya itu cuma 8% loh, cuma 7% loh, 8%, 7%, 9%, lah kok ini tiba-tiba 60%. Wah, ini harus kita cek nih. Nah, karena ini seperti itu. Ya, kalau tren, tadi kan saya bilang kalau tren itu kan pasti ada pembandingnya antara tahun ke tahun, karena kita simpelnya ini melihat pertumbuhan. Kalau common size beda lagi, dia melihat struktur. Kalau tren kita melihat perubahannya seperti apa, ada perubahan apa. Nah, tujuannya beda. Jadi, mana lebih baik, Pak? Dua-duanya. Ya, mereka saling melengkapi. Nah, selain itu, kita juga bisa tahu dengan analisis tren, kita bisa tahu tren biaya dan juga tren pendapatan bagaimana. Karena memang analisis tren ini memungkinkan kita untuk membandingkan pertumbuhan biaya dengan pertumbuhan pendapatan. Tujuan utamanya pasti ya menilai efisiensi dan pengendalian biaya perusahaan, itu sudah pasti. Ya kan? Kalau misalkan kalau kita bicara idealnya, pertumbuhan biaya itu harus lebih kecil daripada pertumbuhan pendapatan. Idealnya ini ya. Kalau biaya tumbuh lebih cepat dari pendapatan, maka ya margin laba akan tertekan. Dia akan terus tertekan itu ya labanya. Nah, efisiensi operasional akhirnya juga akan menurun. Misalkan hasil dari analisis tren, penjualan tumbuh 8% per tahun, biaya operasional tumbuh 15% per tahun. Lah, iya, pendapatan kita cuma naik 8%, tapi operasional kita itu naik 15% tiap tahun. Nah, ini kan serem, ya kan? Di sini ada masalah efisiensi pastinya. Meskipun penjualan terus meningkat, tapi manajemen juga perlu mengevaluasi struktur biaya dan proses operasionalnya kayak gimana. Nah, kemudian memberikan early warning sinyal. Ya. Nah, salah satu fungsi strategis analisis tren teman-teman itu adalah sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi masalah keuangan. Perubahan tren tertentu itu bisa jadi indikasi awal sebelum masalah benar-benar terjadi. Nah, beberapa contoh sinyal dari peringatan dini adalah pertumbuhan utang lebih cepat daripada pertumbuhan aset. Ya, penurunan laba secara bertahap tapi konsisten. Penjualan stagnan sementara biaya meningkat. Nah, ini kan peringatan, ini ada masalah ini. Ya, jadi manajemen terbantu dengan adanya analisis tren untuk bisa bertindak lebih awal, bukan setelah masalah menjadi lebih serius. Contohnya, kalau utang jangka panjang misalkan tumbuh 20% per tahun, sementara aset hanya tumbuh 8%. Nah, ini bahaya nih. Perusahaan bisa menghadapi tekanan likuiditas dari resiko solvabilitas di masa depan. Kan seperti itu. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, yang pasti juga ada tujuannya pasti adalah mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi analisis tren ini akan memberikan gambaran historis yang penting bagi manajemen terkait dengan evaluasi efektivitas kebijakan sebelumnya, menyusun perencanaan strategis ke depan, dan mengambil keputusan berbasis data. Nah, itu teman-teman ya. Jadi semua keputusan itu didasarkan pada pola tren, bukan cuma sekedar asumsi-asumsi belaka. Ya, jadi tujuan analisis tren itu bukan cuma bersifat deskriptif, tapi juga ada diagnostiknya. Ya, diagnostik dan ada prediktifnya. Kalau teman-teman ingat di pertemuan-pertemuan awal, ya kan. Nah, analisis ini membantu menjawab pertanyaan yang mendasar, yaitu terkait dengan apakah kinerja perusahaan itu bergerak ke arah yang lebih baik, lebih stabil, atau justru menunjukkan tanda-tanda ada masalah di depan. Dengan jadi, analisis tren ini bisa menjadi alat penting dalam evaluasi kinerja, pengendalian manajemen, dan pengambilan keputusan strategis. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan dulu enggak? Belum ya? Ada? Belum?
Silahkan kakak yang mau bertanya atau mau didiskusikan juga boleh. Oke, belum paling ya. Ada, Pak. Oke, nah ini dia. Perbedaannya kalau kita bicara common size, kita kan bicara ini. Nah ini ya. Common size kalau kita analogikan ke pizza, seperti ini. Ya kan? Bayangkan pizza itu bulat, tadi kan seperti itu kan. Bulat ini satu pizza utuh satu loyang ini adalah pendapatan. Kita lihat strukturnya. Berapa persen harga pokok, berapa persen biaya operasional, berapa persen pajak, berapa persen biaya lain-lainnya, dan berapa persen sisanya atau laba bersihnya atau bahkan rugi bersihnya, ya kan? Nah, tapi ketika kita bicara analogi dari ini ya, dari analisis tren itu seperti ini, kita membandingkan ya tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, pizzanya sama, ini kan? Pendapatan satu besar ini sama pizzanya, ya kan? Tapi di sini ada perbedaan. Di tahun pertama ternyata net income kita 10%, tahun kedua net income kita 15%, tahun ketiga net income kita 20%. Berarti setiap tahun laba bersih kita naik 5%. Nah, itulah yang ingin didapatkan dari hasil analisis horizontal atau analisis tren. Makanya saya bilang, analisis tren dan analisis common size ini pada dasarnya dia itu tidak bisa dipisahkan. Karena kita melakukan analisis tren, kita melakukan analisis common size itu akan membantu atau memperdetail lebih memperdalam hasil analisis kita. Karena ada yang melihat struktur, ada yang melihat pertumbuhannya. Bagaimana strukturnya, akhirnya akan melihat pertumbuhannya seperti apa, struktur dari tahun ke tahun akan seperti apa. Jadi kedua informasi itu bisa kita dapatkan. Nah itu dia. Ya, ini analoginya. Nah ini rumusnya teman-teman. Jadi rumusnya cuma ada dua ini aja. Jadi kita mau lihat yang mana, yang pertumbuhan atau yang indeks tren. Nah itu jadi tergantung tujuannya yang mana. Kalau saya lebih suka melihat pertumbuhan, ya kan. Jadi memang bukan berarti indeks nggak penting, tapi ya memang mereka itu akan menghasilkan angka yang berbeda. Ya indeks tren dan juga pertumbuhan. Nah rumusnya berbeda, otomatis hasilnya juga akan berbeda. Nah itu ya. Oke, nah silakan bisa dilihat terlebih dahulu untuk rumusnya. Ada yang mau kalau misalkan ada yang mau ini ya, ditanyakan silakan. Mungkin ada yang mungkin di dalam hati, mungkin ada yang ingin tahu apa sih indeks tren itu ya. Kalau kita bicara indeks tren itu berarti ya pada intinya kita itu ingin membandingkan nilai dari suatu pos laporan keuangan dari tahun ke tahun dengan satu tahun dasar. Jadi kita ada tahun dasarnya, dan tahun dasar itu selalu dianggap 100%. Nah, barulah tahun-tahun berikutnya dinyatakan dalam bentuk indeks. Nah, tujuannya kita juga untuk melihat arah perkembangan seperti apa, naik, turun, atau stagnan, ya kan? Juga bisa menilai konsistensi pertumbuhan, ya kan? Dan kita juga bisa membandingkan beberapa pos secara relatif, misalkan penjualan versus biaya, aset versus utang, dan lain sebagainya. Jadi nilai tahun dasar, ya kan? Kalau di rumusnya kan ada nilai itu kan ya, nilai tahun ke T. Nah itu berarti tahun yang mau kita analisis. Jadi tahun T itu adalah tahun yang mau kita analisis. Kalau T-1 berarti itu adalah tahun sebelumnya. Nah itu ya. Kalau pertumbuhan berarti kita bicara nilai tahun yang mau kita analisis dikurangi dengan nilai tahun sebelumnya, ya kan, dibagi dengan nilai tahun sebelumnya. Nah itu dia. Ya.
Oke, nah kemudian seperti ini teman-teman ya. Lah, perbedaannya kira-kira laba rugi di common size sama laba rugi di tren ini di mana? Bisa kelihatan nggak perbedaan paling terlihat jelasnya di mana? Silakan teman-teman yang mau jawab. Kira-kira perbedaan yang terlihat mendasar bedanya laba rugi tadi sama laba rugi yang sekarang apa? Oke, perbedaannya adalah kalau iya gimana? Monggo kalau ada yang menjawab gimana Mbak? Menurut saya ya Pak yang tapi kalau salah maaf ya Pak. Ya, Terjadi pertumbuhan apa nilai dari periode ke periode contohnya kayak di ini Pak. Di HPP itu kan tahun 2021 itu sejumlah 600, terus mm-mm, tahun 2022 itu 750, terus mm-mm. tahun 2023 itu 900. Jadi terjadi Nah, kenaikan. nah, itulah yang kita sebut dengan analisis tren. Kita melihat perbandingannya antara tahun ke tahun. Tapi kalau common size, dia kan tidak melihat itu, dia melihat strukturnya. Perbedaannya di situ. Sehingga ini dia, kalau kita melihat indeks, maka kita akan berbicara seperti ini. Ya kan? Dia akan melihat seperti ini, indeks. Berarti rumusnya indeks adalah di sini tahun dasarnya adalah ini. Ya, 2021. Karena kita membandingkan antara 2021 dengan 2022 dengan 2023. Kita membandingkan seperti itu. Kalau tujuannya seperti itu, maka 2021 adalah tahun dasarnya. Ya kan rumusnya kan ini. Nilai tahun dasar berarti adalah ini. Ya. Nah, kita mau yang mana? Ketika kita mau ke penjualan, berarti nanti ya tinggal dikalikan aja nilai tahun ke T karena kita ke 2022 1.200.000 dibagi dengan 1 juta ya tahun T-nya tahun dasarnya dikalikan dengan 100%. Ketemulah 120%. Itu berarti kita menghitung indeks. Berarti penjualan kita itu adalah dibandingkan dengan tahun 2021 itu penjualan kita tahun 2022 ini adalah 102, indeksnya adalah 120%. Penjualan kita berarti 120% dari tahun dasar yang sudah kita tentukan. Nah, gitu dia. Nah, nanti juga sama ketika di di penjualan ya, di harga pokok. Nah, harga pokok tahun dasarnya berapa? Kalau misalkan kita memang membandingkan 2022, 2023 dengan 2021, ya kan? Tahun dasarnya 2021. Maka berarti ya kan tahun T 750.000 dibagi dengan 600.000 ketemulah 125%. Nah, itu dia. Itu berarti indeksnya. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan yang masih bingung bisa ditanyakan juga. Berarti itu termasuk hasilnya itu positif ya Pak? Atau Positif. berarti kalau yang di tahun yang apa ya tadi ya laba bersih kayaknya itu kan ada penurunan di tahun 2023. Iya tahu. Ya, itu berarti Itu penurunan. oh. Karena kalau kayak gini kita kan membacanya berarti indeksnya kan 120%. Berarti kan kita membacanya itu berarti kan ada pertumbuhan 20% kan dari tahun sebelumnya. Nah kan gitu. Ada peningkatan 20%.
Cara baca indeksnya kayak gitu. Ketika indeks ini berada di angka 100, berarti hasilnya pasti positif. Kalau indeks yang kita cari itu berada 90 di bawah 100%, berarti dia itu kan di bawah dari tahun dasar. Sudah pasti kita mengalami penurunan kinerja. Nah, kayak ini, penjualan kita meningkat 20%. Nah, yang 2023 berarti adalah 100%-nya ini ya. Nah, ini yang mau kita cari. Berarti 1.400.000 dibagi dengan 1 juta, ketemulah 140%. Itu dia. Nah, kemudian kita lihat nih, kita nggak bisa, kalau analisis tren tuh kita juga nggak bisa cuma lihat dari satu pos aja. Seperti yang disampaikan Mbaknya tadi, penjualannya oke. Tapi lihat, harga pokoknya lebih meningkat juga. Malah meningkatnya lebih besar daripada penjualannya. Iya kan? Penjualan kita naik 20%, harga pokok kita naik 25%. Wow, itu meskipun cuma 5%, tapi lumayan itu. Iya kan? Nah, di 2023, penjualannya 40% naiknya. Tapi harga pokoknya naiknya 50%. Wah, serem nih. Ini kan semuanya naik. Ya, laba kotornya naik sih. Emang naik laba kotornya kalau kita lihat secara persentase. Tapi ini kan menyeramkan ini. Harga pokok naik juga. Naiknya persentasenya lebih besar dibandingkan dengan penjualan kita. Nah, itu dia. Nah, inilah gunanya indeks tren juga, teman-teman. Yang ternyata dengan penjualan sebesar ini pun laba bersih yang kita dapatkan cuma ini, ya kan? Kalau kita buat sorry. Nah, ini ya, kalau kita lihat laba bersihnya kita buat dalam indeks tren, kita melihat persentasenya loh menurun drastis. Di tahun 2022 menurun 10%. Di tahun 2023 turunnya tuh 50% dibandingkan dengan tahun dasar. Masalah ini pasti. Ya, karena ini masalah besarnya. Nah, ini naik 50%, ini naik 52%. Laba operasionalnya dari sini sudah turun 20%. Nah, ini yang akan dicek. Ada apa dengan HPP, ya kan? Dan ada apa dengan beban operasional kita? Kok penjualan meningkat, HPP kita meningkat, beban operasional kita juga meningkat. Percuma dong penjualannya gede. Nah, kan ibaratnya seperti itu. Apakah kita mengeluarkan biaya marketing ekstra, ternyata peningkatannya tidak sesuai dengan harapan, tidak sebesar apa yang kita keluarkan, misalkan seperti itu. Nah, itu yang akhirnya seperti saya sampaikan tadi, ya kan, analisis tren dan common sense ini dia itu sebagai pondasinya yang nanti akan membuka analisis lebih lanjut. Nah, ini kalau kita bicara pertumbuhan, ya kan, pertumbuhan 2022 melawan dibandingkan 2021 naik 20%. Pertumbuhan 2023 dengan 2022 naik, dia mengalami peningkatan 16,7%. Pak, kok angkanya beda? Jelas beda. Kenapa? Pak, kok ini Pak ya? Yang ini yang 2022 kok sama 20%, 25% naiknya, terus laba kotornya, ya ini pembulatannya di sana tadi ya 13%, jelas karena 2022 dibandingkan dengan 2021. Nah, 2023 dibandingkan dengan 2022, itu kalau pertumbuhan. Kalau yang tadi indeks, kalau yang ini pertumbuhan. Jadi kita melihat pertumbuhannya tiap tahun. Kalau indeks kita melihat pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun dasar. Kita pengen tahu, jadi kedua-duanya dipakai, bagus. Jadi kalau yang ini pertumbuhan, pakai rumus pertumbuhan ini teman-teman, pakai rasio pertumbuhan ini, nah ini kita bisa tahu pertumbuhannya tiap tahun. Tapi kalau indeks tadi dibandingkan dengan tahun dasar kita itu penurunannya atau peningkatannya sudah sejauh mana? Gitu.
itu dia ya. Nah, itu teman-teman. Jadi tujuannya berbeda, tapi sebenarnya sama, ya kan? Nah, kalau rumusnya gimana? Nah, yang ini, ya kan? Nilai tahun T. Berarti kalau kita mau menganalisis 2022, maka kita akan melihat penjualan 2022. 1.200.000 dikurangi dengan 1 juta, ya. Kemudian dibagi dengan 1 juta dikali 100%. Nah, angkanya ketemulah ini. Kalau nggak percaya, teman-teman coba aja. Nah, jadi di sini kita akan berbicara, dibandingkan dengan 2021, di tahun 2022 kita mengalami peningkatan penjualan 20%. Nah, dibandingkan dengan tahun 2022, 2023 kita ada kenaikan 16,7%. Nah, ini yang dibaca. Tapi kalau di indeks tadi, di tahun 2022 kita itu pertumbuhannya 20% dibandingkan dengan tahun dasar. Nah, 2023 kenaikan kita 40% dibandingkan dengan tahun dasar. Nah, itu dia. Ibaratnya bisa jadi kita itu ingin melihat ini ya, dari tahun dasar yang dianggap itu kinerja paling oke dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gimana. Nah, itu ya. Kalau pertumbuhan ini kita melihat tumbuhnya entah itu tahunan kayak bulanan kayak, nah itu dia. Nah, di sini akan terlihat jelas minus. Nah, langsung kelihatan. Berarti di sini laba sebelum pajak kita itu menurun 10% dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, kalau 2023 ya berarti menurun 4,4% dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu enggak? Silakan yang mau bertanya. Belum ada. Belum ada, Pak. Oke. Nah, ini kalau neraca ya sama aja sebenarnya ya. Neraca caranya gimana kalau indeks seperti ini, kalau pertumbuhan seperti ini. Ya rumusnya sama. Cuman ya hanya kita bisa membaca kan akhirnya. Nah, ada tumbuh terus ya kan. Nah, tumbuh terus tapi pasti ada sesuatu yang di sini terlihat kurang. Nah, ini ya. Total aset kita 15% ya kan. Nah, dibandingkan untuk kita melihat di 2023 dengan 2022 meningkat menjadi 17,4%. Tapi ingat, kenaikan aset kita juga diiringi dengan kenaikan hutang jangka panjang yang juga cukup besar 15%. Maksudnya selisihnya nih ya. Nah, kok selisihnya? 2023 kita ada kenaikan hutang jangka panjang 40% dibandingkan dengan 2022. Wow, lumayan itu, ya kan? Kita lihat 550 di 2023 jadi 580. Ada kenaikan pertumbuhannya jadi 40% dari 25%. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu adalah kita ketika ingin berbicara rasio common size dan juga rasio trend ya. Rasio, analisis common size dan analisis trend. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kedua-duanya ini memiliki tujuan yang berbeda, tapi mereka berdua itu saling melengkapi. Itu dia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Tidak ada, Pak, sepertinya. Belum, Pak. Oke. Oh, belum ya. Oke, kalau memang tidak ada teman-teman, sementara itu dari saya ya untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Sudah jam 20.24 ya. Jadi itu adalah terkait dengan lanjutan dari analisis laporan keuangan kemarin. Kalau analisis kemarin kita hanya berbicara analisis keuangan itu kayak gimana sih. Nah, di sini kita sudah ada gimana analisis common size dan bagaimana analisis
tren ya, atau gimana analisis common size itu kan analisis vertikal, bagaimana analisis tren yaitu analisis horizontal. Nah itu seperti yang saya sampaikan tadi, dia analisis dasar, tapi dia adalah analisis yang memberikan fondasi untuk analisis lebih lanjut. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang belum saya absen? Sepertinya belum. saya tadi, Pak. Oh iya dah. Iya, Oh, tadi saya sedang minum obat di belakang nggak dengar. Oke, wait. Saya juga kayaknya belum dipanggil juga. Oke, sebentar. Saya buka dulu. Absensinya biasanya agak lelet. Oke, kebuka. Perkuliahan. Oke, tadi ada siapa aja? Dia Rahmawati, Pak. Oh iya, Dia Rahmawati hadir. Terus siapa lagi? Penta Bagas, Pak, izin, Pak. Izin ini masuk apa izin maksudnya? Hadir. Masuk, Pak. Cuma ini jaringannya agak susah, Pak. Oh, jaringannya kembut-kembut ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang lain? Tadi soalnya kayaknya cukup banyak yang saya alfa karena belum ada konfirmasi. Jadi jangan sampai saya salah mengabsen. Yang lainnya? Ahmad Kusairi, Pak, belum. Dari awal hadir. Oh, soalnya nggak nyaut. Nah, Ahmad Kusairi hadir. Oke, siapa lagi? Alivia Ananda, Pak. Siapa? Alivia Ananda tadi masuknya telat, Pak. Soalnya masih di jalan. Oh, oke. Alivia Ananda. Oke, hadir. Iya, Pak. Siapa meneh? Pak Ica, Pak. Hah? Ica? Ica. Nova. Soalnya tadi Oh, masih ini. Oke, Nova Ica hadir. Siapa lagi? Tadi apa sih, ya? Leni. Siapa? Leni. Feni. Leni Leni. Eka, Pak. Oh, sorry. Leni. Leni hadir kok. Sudah, aman. Ya, Siapa lagi? Pak. Iya. Ada Kak Veronica, Pak, izin. Oh, Veronica izin. Oke. Iya, Nggak bisa sama- hadir berarti ya. Siapa? Iya, Pak. Sama Kak Rafli Firja juga izin, Pak. Rafli izin. Wis, gak ada lagi. Di kolom chat ada yang konfirmasi atas nama Kak Andre, Pak. Andre. Apa Andre? Hadir, Pak. Hadir. Wis. Siapa lagi? Ini yang tak tanya. Abdul Rahman tidak ada. Ada, Pak. Adi Firmansyah, Amar, Arinena, terus Febi, terus Feni, Inanda, Julia, Tintang, Maja, Bayu Aji, Nabila, Nur Laila, Silviana, Tesalonika, nggak ada. Oke teman-teman, dan nanti saya akan kirimkan link tugas ya. Jadi nanti Mbak Elisa nanti ada tugas terkait dengan analisis common size dan juga analisis tren. Jadi nanti saya akan meminta teman-teman untuk melakukan analisis common size sederhana ya, dan juga analisis tren. Nah, jadi itu, dan nanti saya akan minta teman-teman untuk ini ya, mencoba juga menyertakan hasil analisisnya seperti apa. Gitu ya, hasil analisis seperti apa. Jadi saya tidak akan tugasnya, ini kan kalau nggak salah teman-teman dari manajemen ya? Iya, manajemen Pak. Saya tidak akan menyamakan tugasnya sama kalau kayak teman-teman akuntansi ya, karena saya tahu mungkin teman-teman
atau mau saya lihatkan dulu yang tugasnya untuk teman-teman akuntansi dulu ya. Siapa tahu kalau mau enggak apa-apa ini aja. Misalkan siapa tahu. Nah, angkanya kalau teman-teman akuntansi, dia saya ambilkan langsung dari laporan keuangan perusahaan yang ada. Nah, ini teman-teman, ya, kalau kita melihat laporan keuangan perusahaan, kalau misalkan teman-teman mau coba iseng, ya, lihat di Bursa Efek Indonesia di idx.go.id, kemudian download laporan keuangannya, ini yang muncul. Kalau tadi neraca kan saya nulisnya cuman aset lancar, aset tetap, ya kan, kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Nah, kalau in real life-nya teman-teman, ya, in real life-nya ini dia, ya kan, aset lancarnya sebanyak ini udah. Loh. Kayak agak emosi Mbak. Tenang Mbak, tenang Mbak. Kayaknya, Mbak. Nah, iya. Ya, Nah, ini ya. Nah, kalau kita melihat analisis vertikal itu seperti ini. Ya kan? Nah, ini cuma neraca aja. Nah, belum laba ruginya. Nah, tapi ibaratnya kalau untuk teman-teman manajemen saya tidak akan meminta yang sebanyak ini karena nanti analisisnya akan terlalu panjang, ya kan. Jadi nanti saya buatkan laporan neraca dan laba rugi sederhana. Silahkan nanti bisa teman-teman analisis, lakukan ke analisis common size dan juga analisis tren, ya. Kemudian setelah itu coba dilakukan analisis secara sederhana aja apa yang terjadi berdasarkan laporan tersebut. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. Nanti untuk info tugasnya saya share ke Mbak Alicia. Mungkin saya bisa diingatkan paling enggak maksimal hari Sabtu lah saya akan kirimkan. Gitu ya, nanti kalau bisa hari ini saya nemu filenya nanti langsung saya share. Gitu ya. Mbak Elisa, nanti saya minta tolong diingatkan untuk nge-share untuk tugas yang kedua ini ya berarti ya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke. Soalnya kalau tugasnya cuma satu kurang hore ya. Jadi tugasnya paling tidak ada waktu akhir lah biar saya bisa mendapatkan nilai yang lebih banyak juga buat teman-teman. Nah, yang kemarin saya lihat infonya dari Mbak Elisa juga bertambah yang mengumpulkan tugas, jadinya berapa Mbak Elisa? Sudah selesai dicek. Yang ngumpulin tugas yang pertama SWOT. Oh, sebentar Pak. Kalau keseluruhan totalnya ada 31. Namun untuk yang mengumpulkan tepat waktu ada 17 mahasiswa, Pak. Oke, tidak apa-apa. Yang diberi kelonggaran. Lumayan lah ya, ada 31 dari 30 berapa sih? 38, 39 ya. Oke teman-teman, untuk tugas yang berikutnya nanti akan saya berikan maksimal di hari Sabtu. Nanti saya minta tolong Mbak Alicia untuk ingatkan saya. Jadi nanti dikumpulkan seperti biasa di link dan dikumpulkan setidaknya minimal H-1 sebelum kita perkuliahan gitu ya. Maksimal maksudnya. Jadi nanti mungkin di hari Selasa atau di hari Rabu ya, nanti bisa Mbak Alicia berikan reminding buat teman-teman yang mungkin belum mengumpulkan, nanti bisa diinfokan sampai dengan hari ini yang mengumpulkan namanya siapa aja. Jadi biar teman-teman juga ingat lah ya, gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Ini waktunya sampai kapan Pak pengerjaannya? Pengerjaannya, pengumpulannya maksudnya? Iya. Pengumpulannya ya maksimal di hari Jumatnya lah. Cuman kan hari Jumat nanti kan kita ada perkuliahan lagi. Nah khawatirnya nanti ketumpuk sama tugas baru atau bahkan ketumpuk sama UAS kan gitu. Jadi ya semoga di hari Kamisnya teman-teman sudah bisa mengumpulkan semua. Jadi nanti hari Selasa atau hari Rabu Mbak Alicia akan mengingatkan kembali terkait dengan pengumpulan tugasnya. Gitu ya.
Baik, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada. Nah, sama satu pesan lagi. Jadi nanti Mbak Elisa tolong gini ya, koordinasi terkait dengan 2 pertemuan di minggu depan ya. Selain hari Jumat, di hari apa lagi gitu ya. Karena lumayan di hari ini 2 pertemuan minggu depan tuh semuanya ada hitung-hitungan semua. Ya, jadi supaya tidak terlalu bosan gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya akhiri teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam ini ya. Mungkin saya menjelaskan terlalu cepat atau mungkin susah untuk dipahami. Tolong saya bisa di ini aja. Kalau kecepatan di stop aja. Pak, mohon maaf penjelasannya terlalu cepat. Nah, misalkan seperti itu, atau Pak, mohon maaf saya yang ini kurang paham, bisa dijelaskan lagi, tidak ada masalah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Baik, saya rasa Pak. itu Mbak Elisha, monggo bisa ditutup. Baik, terima kasih Pak Ditya. Oh ya Pak Ditya, tadi yang nggak bisa hari apa aja Pak? Hari Senin Selasa itu yang bisa. Jadi mungkin teman-teman kalau mau ya antara Rabu Kamis, selain hari Jumat ya, kan Jumat sudah pasti, jadi Rabu Kamis atau Sabtu untuk tambahannya. Oke Pak. Kalau dari teman-teman untuk hari Rabu apakah ada perkuliahan ya? Rabu kayaknya sudah ndak ada kayaknya. Oh, sudah Rabu, nggak ada. iya, Rabu UAS. Iya. Rabu itu tanggal berapa? 28 ya. Tanggal 12 Iya. Pak. Iya. Ekonomi makro kayaknya sudah selesai. Sudah apa belum ya? Sebentar. Kalau Kamis. Ada kelas kayaknya, Pak. Ada Kalau kelas apa? statistik Ada kelas ya? kayaknya Pak. Kamis ada kelas. Iya. Sabtu berarti. Iya, Jumat. Saya bantu cek untuk yang hari Rabu ya. Iya. Temuan. Oh, udah selesai. Sudah Iya, sampai sudah pertemuan selesai. ke-7. Kalau hari Rabu gimana Pak? Rabu enggak masalah selama teman-teman semua aman. Jadi nanti coba di voting aja antara Rabu, Kamis, Jumat. Kira-kira teman-teman yang paling aman. Rabu sama Sabtu ya, yang paling aman mana? Baik. Nanti saya bisa di follow up lebih lanjut lagi, misalkan di hari Seninnya gitu ya. Siap Pak. Fixnya di hari tambahannya dari Rabu atau dari Sabtunya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ditya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di pertemuan kelima malam hari ini. Semangat terus, semoga minggu depan tidak mumet karena hitung-hitungan ya Pak Ditya. Karena kalau Ya, teman-teman semoga. dari manajemen tuh biasanya yang paling dihindari adalah hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Iya, betul sekali. Sedangkan kita di dunia akuntansi itu malah bergelutnya dengan hitung-hitungan. Tapi ya lumayan lah untuk memberikan ilmu tambahan supaya ya teman-teman juga ada skill tambahan baru juga. Betul. Oke, terima kasih Pak Ditya, terima kasih Ya, sama-sama. teman-teman yang sudah hadir. Cukup sekian untuk pertemuan pada malam hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan. Iya. Dan jangan lupa besok yang bisa hadir, baik yang di luar kota maupun di kota Malang, di Kabupaten Malang, jangan lupa hadir ke Festival Mie Nusantara yang ada di Bekau. Oke. Terima kasih. Selamat malam dan selamat istirahat. Oke, selamat malam. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. Nel. Sama-sama. Terima kasih Pak Nel. Selamat malam, selamat istirahat. Malam.